Jadi moral, etik, adab, dan akhlak itu ada nilai yang hak. Jika politik dilandasi oleh etika, maka hukum dan konstitusinya pasti baik hasilnya. Maka aturannya pun akan tertib. Nggak ada acak adul. Nah itu saudara. Jadi pahami ini strukturalnya sampai kepada Allah saudara. Atau bukan struktural ya. Hierarkinya sampai kepada Allah. Hierarkinya sampai kepada Allah, apa data bukti dokumennya? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama. Jadi hari ini para pelaku kebatilan yang mengacak-acak negara Republik Indonesia sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam sejahtera untuk Anda dan kita semua. Alhamdulillah, salam jumpa kembali dalam saluran ulasan peristiwa, di mana sampai saat ini peristiwa-peristiwa di negeri kita terus-menerus sedang terjadi dan terus akan terjadi, saudara. Khususnya mengenai peristiwa yang hari ini terus-menerus sedang diviralkan, yaitu berkenaan dengan adanya pencaplokan kedaulatan negara oleh pihak swasta. Inilah yang akan menjadi bahan ulasan. Ya, coba perhatikan video ini. Properti yang dikelola oleh Pantai Indah Kapuk II. Nah, saya menyebut bahwa kejahatan terhadap perampasan tanah ini bersifat TSM, meminjam istilah yang umum digunakan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Terstruktur karena melibatkan banyak pejabat-pejabat, dari pejabat desa, pejabat di kecamatan, pejabat di BPN, pejabat di Pemda, bahkan sampai kementerian dan lembaga. Karena modus operandinya adalah dengan merampas menggunakan sarana hukum, yakni menerbitkan sertifikat-sertifikat untuk merampas tanah rakyat atau ditempatkan di laut dan pantai yang kemudian diklaim menjadi milik mereka. Karena memang fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk melayani, melindungi rakyat itu ada pada negara. Nunggu berapa lama lagi? Pemerintah. Nunggu argumentasi apa lagi pemerintah untuk bertindak? Nunggu penderitaan yang macam apa lagi sampai keluar keputusan untuk membatalkan status PSN dan segera menghentikan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini? Saya tanya itu. Apakah menunggu banyak rakyat yang menderita lagi atau banyak rakyat yang celaka lagi gara-gara kendaraan proyek PIK 2 yang sudah memakan korban hingga jiwa? Kalian amankan saya. Kami rakyat. Kalian polisi. Ayo rakyat. Amankan. Rakyat tersisa dengan alat-alat itu. Mana kalian cuma bisa nonton? Kalian cuma bisa nonton. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten. Yaitu dugaan korupsi ya, yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Nah, itulah cuplikan video yang akan menjadi bahan ulasan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini bukan sekedar kejahatan biasa, saudara. Jadi kejahatan yang paling jahat, saudara. Dan tidak ada kejahatan yang paling jahat kecuali kejahatan yang dilakukan secara struktural. Ya. Ada rampok
ada garong, ada maling, itu adalah tindak kejahatan. Tetapi dia tidak struktural, saudara. Ya, maka apa yang yang diucapkan atau yang disinggung, ya, atau yang dinarasikan oleh saudara Khojinuddin ini, ya, terstruktur, ya, adalah memang benar. Artinya kejahatan struktural itu nggak bisa diselesaikan secara hukum. Ya, kalau perampokan biasa, ya, pembunuhan biasa, ya, pencurian biasa atau pembunuhan biasa itu gampang, mudah ditaklukkan secara hukum. Tapi kalau kejahatan yang dilakukan secara struktural itu sulit, nyaris tidak bisa diselesaikan. Ya, nyaris tidak bisa diselesaikan. Ya, jadi tidak bisa ditembus secara hukum, tidak bisa diselesaikan secara hukum, nggak bisa. Ya, karena ini kejahatannya struktural. Ya, karena kejahatan struktural itu nggak bisa menangkap pelakunya, nggak bisa menangkap otaknya, nggak bisa. Ya. Jadi pelaku utamanya nggak bisa ditangkap. Itulah kejahatan struktural. Maka dalam sejarah peradaban manusia, ya, coba dilihat aja saudara, ya, kejahatan struktural ini biasanya dilakukan oleh penguasa, ya, oleh penguasa, bukan presiden, ya, bukan pemerintah, tapi penguasa, ya. Jadi presiden dan pemerintah itu, ya, memiliki batas, ya, memiliki waktu, ya, di dalam melakukan pekerjaannya atau melakukan tugasnya. Tapi kalau penguasa nggak punya waktu, nggak punya batasan, ya, makanya di sini saya katakan bahwa narasi yang paling tepat, ya, sebuah tindak kejahatan itu adalah yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang mendeklar sebagai penguasa, ya, atau kalaupun tidak mendeklar tapi perbuatannya, kelakuannya adalah seperti atau sebagai penguasa. Dan ini sudah dipraktekkan oleh manusia di masa lampau. Quran menyebutnya adalah dengan Fir'aun, Abu Lahab, Namrud, ya, nah, itu semuanya adalah penguasa. Karena penguasa adalah orang yang berlaku sewenang-wenang di luar batas daripada hukum yang telah ditentukan. Baik hukum yang telah ditentukan oleh Allah maupun hukum yang telah disepakati. Itu melampaui. Nah, maka posisinya, maka seorang penguasa itu berarti di atas hukum. Itulah sebabnya Allah murka, gitu. Karena yang berhak di atas hukum kan cuma Allah. Malikin Nas, raja dari segala raja. Nah, jadi kalau ada orang yang bertindak dan berlaku di atas hukum, nah, gitu, nah, itu namanya penguasa, saudara. Siapapun dia, apakah dia duduk sebagai yudikatif, sebagai legislatif, ataupun sebagai eksekutif, siapapun dia, kalau kedudukannya di atas hukum, ya, nah, itu namanya penguasa. Nah, itu tuh begitu, saudara. Nah, mari kita bedah mengapa problematika yang dihadapi oleh bangsa ini terkhusus adalah masalah pagar laut dan penguasaan teritorial itu sulit diatasi. Nah, maka kita lihat anatomisnya, gitu, saudara.
Nih, anatomisnya. Makanya saya berikan judul di dalam ulasan ini adalah negara ini dalam darurat hukum dan politik. Ya. Coba kita lihat anatominya ya. Ya. Anatomi hukum dan politik. Begini saudara. Yang paling bawah ya kita sebut aturan. Ya. Yang paling bawah kita sebut aturan. Di atas aturan ada hukum. Jadi aturan bisa berjalan dengan baik ya manakala di atasnya ada hukum. Karena nanti kalau ada yang melanggar peraturan maka hukumlah yang berbicara. Ya. Jadi aturan dan hukum itu ya dua hal yang berbeda namun saling berkait. Aturan adalah agar manusia tertib, hukum adalah yang melindungi aturan. Jadi kalau ada aturan yang dilanggar, maka hukumlah yang berbicara. Nah, terus di atas hukum ada apa? Di atas hukum itu ada politik. Kenapa politik di atas? Karena yang melahirkan konstitusi dan hukum itu adalah politik. Ya, bahkan negara hadir itu ya akibat dari tindakan politik. Jadi adanya negara, adanya hukum, adanya konstitusi, adanya aturan itu karena adanya politik. Jadi politik memproduk negara, politik memproduk hukum, politik memproduk konstitusi, politik memproduk aturan. Itulah kedudukan politik. Dan politik ini sifatnya netral. Tergantung mau dipakai apa. Mau digunakan secara hak atau mau digunakan secara batil. Itu saudara. Ya. Lantas politik itu ada lagi di atas politik. Itu adalah etik atau etika. Di atas etika ada lagi yaitu moral atau moralitas. Di atas moral ada lagi adab. Di atas adab apa lagi? Akhlak. Jadi yang tertinggi adalah akhlak. Di atas akhlak Allah. Di atas akhlak Rasulullah. Dan itu adanya dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sumber dari segala sumber akhlak, sumber hukum, sumber moralitas, sumber etika. Nah, jadi di atas politik itu adalah nilai. Etik, moral, adab, akhlak itu adalah nilai. Tata nilai. Milik Allah. Yang dikehendaki oleh Allah agar itu dibenamkan ke dalam diri manusia. Siapa manusia yang memiliki akhlak, adab, etik, moral yang baik? Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu Quran. Dan Quran adalah produknya Allah. Nah, paham ini. Jadi itu strukturalnya, struktural atau anatomi atau hierarki daripada hukum dan politik. Nah, kalau politik tadi saya katakan netral digunakan secara batil, maka etik sampai kepada akhlak itu akan dinafikan semua. Maka politik yang dipraktekkan secara batil, ia akan mengubah hukum, akan mengubah aturan sesuai dengan selera dan kehendak penguasa. Begitu saudara. Jadi penguasa ini berdiri di atas hukum dan aturan. Dan itu akan dikendalikan. Hukum dan aturan itu akan dikendalikan sesuai dengan selera penguasa. Makanya Allah marah banget nih
terhadap manusia yang mengambil hak Allah untuk menentukan nasib manusia di dunia. Makanya marah banget. Lihat Fir'aun, bagaimana ujungnya. Ya, mati dalam kondisi kafir. Mati dalam kondisi durhaka. Begitu pula Abu Jahal. Begitu pula Namrud. Karena dia telah mengambil hak Allah. Dia berdiri di atas hukum. Bukan berdiri di atas hukum. Berdiri melampaui hukum. Yang berdiri melampaui konstitusi, yang berdiri melampaui hukum, yang berdiri melampaui aturan, itulah penguasa. Gitu saudara. Jadi di atas hukum, konstitusi, dan aturan adalah politik. Saya katakan netral, tergantung orang yang mau melaksanakan hukum, orang yang melaksanakan aturannya itu, apakah dia mau menggunakan secara batil atau hak. Kalau menggunakan politik secara hak, maka di bawahnya itu akan beres, akan tertib. Tapi kalau menggunakan politik secara batil, maka rusaklah tatanan kehidupan manusia. Begitu saudara. Nah, maka fakta hari ini adalah pemerintah tidak mendudukan dirinya sebagai pemerintah. Presiden tidak mendudukan dirinya sebagai presiden. Ya. Nah, jadi kalau mau menjadi presiden, ya tadi taat kepada konstitusi, taat kepada hukum, taat kepada aturan. Maka dia kedudukannya sebagai presiden. Tapi kalau aturan hukumnya atau undang-undangnya atau konstitusinya dilanggar, ya, itu namanya penguasa, bukan presiden lagi. Meskipun namanya presiden, meskipun namanya pemerintah, tetapi melampaui hukum dan undang-undang, melampaui konstitusi dalam mempraktekkannya, dalam memanage manusianya, dalam memanage rakyatnya, dalam memanage alamnya. Itu namanya penguasa. Maka saya menggunakan narasinya adalah penguasa, bukan presiden. Ya, bukan presiden, tapi penguasa. Nah, kalau presiden di atas garis, presiden di atas hukum, di atas undang-undang, ya namanya presiden itu asli begitu, bukan penguasa. Karena presiden punya kekuasaan itu ya dibatasi. Ya. Dibatasi oleh apa? Oleh undang-undang, oleh hukum. Siapa yang membatasinya? Rakyat. Apa yang membatasinya? Konstitusi dan undang-undang. Itu namanya presiden. Tapi kalau melampaui itu semua namanya penguasa. Begitu aja saudara cara melihatnya. Nah, karena negara itu adalah struktural, nah, jika negara menata, mengatur masyarakatnya secara politik, itu sudah bisa dipastikan itu adalah penguasa. Itu adalah penguasa. Nah, jika hari ini presiden menyadari, ya, presiden yang hari ini maksud saya menyadari, ya, bahwa dia adalah presiden pilihan rakyat, ya, nah maka dia punya batas. Maka batasannya apa? Hukum dan konstitusi. Nah, sebelumnya, ya, presiden sebelumnya itu masyarakat sudah menjustisnya. Ia bertindak sebagai penguasa, kan begitu saudara. Maka presiden selanjutnya ini agak kerepotan, agak kesulitan, ya, untuk menormalkan. Ya, saya yakin presiden hari ini Prabowo itu berusaha
untuk berdiri di atas hukum dan undang-undang setelah konstitusi. Cuman persoalannya kejahatan secara struktural itu masih melekat. Itu masalahnya. Itulah kesulitan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan problemnya. Makanya Khojinudin teriak-teriak, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Bahwa negara hari ini kedaulatannya sudah dicaplok, secara fisiknya nyata sekali. Nah, itu saudara. Ya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Ya karena selama ini struktural yang dilakukan itu mengoperasikan negaranya secara politik, saudara, bukan secara hukum. Jadi negara ditata, diatur, dikendalikan secara politik. Makanya politik itu mampu mengubah, menghapus, menghilangkan, menambah hukum. Karena memang politik itu adalah bisa memproduksi hukum, bisa mencabut hukum, bisa merubah hukum, ya, bisa membuat aturan. Nah, jadi aturan yang dibuat ini, ya kan harusnya dari atas, ini dari bawah. Dia bikin aturan sesuai dengan seleranya. Maka aturan yang melanggar hukum, maka hukumnya yang dirubah. Nah, hukum yang sudah dirubah ini bertentangan dengan konstitusi. Sudah pasti. Karena hukum dirubah. Karena konstitusi itu adalah landasan kesepakatan bersama. Nah, itulah tindakan politik namanya. Jadi, politik bisa mengubah, bahkan bisa mengacak-acak hukum, konstitusi, dan aturan. Itulah politik. Jika politik itu dilakukan secara batil. Jadi bagaimana melawan kezoliman yang dilakukan secara struktural bukan lewat hukum lagi, saudara, tapi lewat politik. Jadi kalau melalui hukum, ya mereka sudah membuat hukum-hukum di mana saudara akan mengikuti hukum yang sudah mereka atur. Jadi nggak bisa. Nah, jadi politik melawan hukum, pasti hukum kalah. Yang menang politik. Begitu, saudara. Nah, kenapa lama sekali? Padahal bukti-bukti sudah komplit, konkret, pelakunya ada, barangnya ada, bentuk pelanggarannya jelas, tapi kenapa tidak ditangkap? Ya karena itu tadi, politik. Jadi prosedur hukumnya ditempuh sama dia dan dia udah atur. Itu disebut sistematis, makanya nggak bisa. Ya, saudara Abraham Samad mengajukan ke KPK, itu kan melalui jalur hukum. Benar. Tetapi karena hukumnya sudah mereka kuasai secara politik, ya nggak akan tembus. Ya, mau lewat mana aja, mau lewat kejaksaan, mau lewat peradilan, mau lewat apa lagi, nggak bisa, saudara. Artinya mereka sudah persiapkan, ya. Mereka sudah tahu pasti lewat sini, pasti lewat sini, pasti lewat sini. Nah, jalan-jalan yang akan dilewati, ditempuh secara hukum, sudah dipersiapkan untuk bisa ditangkal. Jadi itu yang disebut sistematis. Masif, ya mereka tidak diam, berstrategi terus secara masif. Makanya nggak bisa dilawan secara hukum, kejahatan struktural itu. Maka harus dilawan lagi secara politik. Politik bisa membypass semua aturan-aturan hukum yang mereka buat. Karena mereka mencederai, merugikan masyarakat, merugikan rakyat itu berdasarkan politik. Nah, apakah Anda nggak menyadari, apakah para ahli politik, ahli hukum nggak paham bahwa negara Republik Indonesia
selama ini yang diterapkan itu adalah politik, bukan hukum. Sehingga yang terjadi carut-marut terus-menerus karena mereka tidak mengikuti apa yang telah disepakati dalam konstitusi, apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Coba aja cek semua, para ahli hukum bisa ngecek ke sana, undang-undang turunannya dari omnibus segala macam itu kan aturan yang mereka buat yang melanggar semua undang-undang dasar dan konstitusi. Dan itu orang banyak yang tahu tapi tidak berdaya. Ya. Jadi kita rakyat ya diminta untuk taat hukum. Sedangkan mereka menggunakan politik. Jadi rakyat menggunakan hukum ya, pemerintah, penguasa maksud saya menggunakannya politik. Jadi politik lawan hukum ya sampai kapanpun nggak akan menang yang namanya hukum. Maka saudara menuntut secara hukum itu pasti nggak akan tembus, nggak akan bisa. Jadi mesti rakyat melawan secara politik. Jadi jangan lagi lewat prosedur hukum, nggak akan bisa. Bagaimana caranya melawan penguasa dengan politik? Nah, itu tadi itu ya itu bentuk perlawanan secara politik. Khojinuddin melakukan tindakan perlawanan secara politik. Kemudian rakyat Banten, masyarakat Banten yang mencuat lewat seorang nelayan, ya, yang sampai dia mengatakan saya akan lawan, saya akan gerakan masyarakat Banten. Ah, itu namanya perlawanan secara politik. Nah, kalau Abraham Samad melawan secara hukum, nggak akan kena. Jadi seluruh rakyat harus dipahamkan bahwa melawan penguasa bukan dengan jalur hukum. Seperti itu. Lawanlah dengan jalur politik lagi karena mereka mempolitisir hukum, mempolitiki rakyat. Maka rakyat harus melawan secara politik lagi. Nggak akan bisa. Mau lewat jalur mana? Coba aja Khojinuddin mau ke kejaksaan, baru mau ngomong aja di depan dengan background kejaksaan, udah diusir. Gitu kan? Ya, jadi lewat medsos. Sebarkan semua, pahamkan semua. Ya, demo itu adalah tindakan politik. Protes adalah tindakan politik. Ya. Karena saudara tahu, kalau sudah viral baru mereka merespon, kalau belum viral enggak. Jadi seluruh kegiatan yang untuk melawan penguasa zalim itu ya dengan politik. Ya. Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia nggak akan mampu bekerja sendiri, melawan sendiri. Buktinya udah instruksi kepada militer, polisi diam. Padahal namanya militer itu udah tindakan darurat. Maka saya katakan negara dalam darurat hukum dan politik. Ya, apa yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo itu adalah instruksi secara politik, saudara. Menggunakan hak politiknya beliau sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Ya, itu pun belum tembus. Karena betapa kuatnya struktur kejahatan yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya. Jadi ibarat pesawat, katakan pesawat terbang, sudah dirancang sedemikian rupa. Ya. Siapa yang merancang sedemikian rupa? Ya pilot sebelumnya. Maka Prabowo adalah pilot berikutnya. Ya. Nah, pesawat ini sudah dirancang, bisa dikendalikan secara manual, bisa dikendalikan secara otomatis. Ya, ketika tidak mengancam pilot sebelumnya, maka itu bisa dikendalikan secara manual. Tapi ketika mengancam ya keselamatan pilot sebelumnya, maka pesawat itu akan dikendalikan secara otomatis. Ya, artinya ketika manualnya dijalankan, ya itu nggak berfungsi. Mana contohnya itu tadi?
instruksi presiden kepada tentara kagak jalan. Nggak jalan sampai ke bawah. Apa buktinya? Nggak ada penangkapan. Jadi jaringan-jaringan strukturnya itu ya sudah dirancang sebelumnya, ya. Pesawatmu dibelokkan kemana-mana sesuai dengan pilot yang hari ini, itu sulit. Begitu saudara. Analoginya begitu saudara. Saya yakin presiden hari ini itu memihak rakyat. Dari mana kita bisa lihatnya secara kasat mata, secara faktual adalah dari statement-statement politiknya. Saya bersama rakyat. Setidaknya itu adalah merupakan ungkapan yang baik. Tapi begitu mengeksekusinya sulit. Ya, sulit. Jadi jangan terlalu curiga kepada presiden kita hari ini, saudara. Justru bantu agar beliau statement politiknya itu benar-benar sampai ke bawah, ya, karena terhambat instruksinya kepada menterinya malelo, instruksi kepada tentara, ya, belum selesai sampai sekarang, hanya angkatan laut saja yang bekerja. Instruksi kepada polisi tentunya lewat jenderal polisinya, lewat Kapolrinya, tapi sampai sekarang kan nggak bergerak. Wajar kalau seorang presiden mengatakan tentara dan polisi gagal. Ciri negara gagal adalah ketika tentara dan polisinya gagal melaksanakan tugasnya. Itu fakta bahwa presiden kita, ya, tindakan politiknya itu masih dihambat. Ya. Jadi begitu saudara, kenyataan yang ada. Ya, coba ini akibatnya. Perhatikan video berikut ini. Nah itu saudara, itu rusaknya sebuah sistem pemerintahan, ya, yang telah didesain untuk kepentingan mereka, para penguasa. Betapa sulitnya memperbaiki ini, ya. Nggak bisa kalau dengan jalur hukum. Mereka enak banget, gampang ngomongnya. Kalau memang begini, selesaikan secara hukum, selesaikan secara hukum. Ketika kita menyelesaikan secara hukum di pengadilan, nggak datang. Kenapa nggak datang? Karena mereka pasti kalah. Secara argumentatif bakal kalah, ya, secara fakta bakal kalah. Makanya mereka selalu menghindari pengadilan. Gitu. Coba aja di podcast itu atau di tayangan-tayangan para YouTuber tuh, atau di TV stream mainstream di nasional itu, selalu kalau dihadirkan kedua belah pihak itu selalu kalah argumentasinya. Kalau sudah mulai terpojok ke argumentasinya, dia akan marah, akan nyerang terus, sehingga terjadi dialog yang bertabrakan, nggak bergantian. Ya, terus aja mereka berdialog, serang terus. Itu masif namanya saudara. Diskusinya saja masif. Dia akan serang terus. Ya. Dengan cara itu mereka akan menutupi kesalahannya, kekeliruannya. Makanya pasti terjadi dialog yang berbarengan, ya. Berbarengan itu menunjukkan mereka itu adalah takut. Karena argumentasinya pasti kalah. Nah, dia bawa ke pengadilan, nggak akan berani mereka. So, ya. Nah, nanti kalau sudah didesain pengadilannya, sudah direncanakan pengadilannya, baru mereka berani di situ. Karena apa? Sudah direncanakan. Jadi kalau murni pengadilan, mereka akan takut. Karena mereka itu, ya, melakukan kebatilan. Jadi mana ada batil berani berhadapan dengan yang hak. Nah, jadi kesimpulannya apa saudara? Kesimpulannya apa saudara? Ya. Tadi moral, etik, adab, dan akhlak itu adalah nilai. Mereka nggak gunakan nilai dalam menetapkan hukum. Itulah mereka gunakan politik. Ya.
Sedangkan politik yang hak, yang baik pasti akan bersandarkan kepada moral, etik, adab, dan akhlak. Ya. Jadi moral, etik, adab, dan akhlak itu ada nilai yang hak. Jika politik dilandasi oleh etika, maka hukum dan konstitusinya pasti baik hasilnya. Maka aturannya pun akan tertib. Nggak ada acak adul. Nah itu saudara. Jadi pahami ini strukturalnya sampai kepada Allah saudara. Atau bukan struktural ya. Hierarkinya sampai kepada Allah. Hierarkinya sampai kepada Allah, apa data bukti dokumennya? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama. Jadi hari ini para pelaku kebatilan yang mengacak-acak negara Republik Indonesia sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah. Ya. Tangan-tangan manusia, tangan-tangan rakyat, tangan-tangan kami sebagai rakyat itu, ya, katakanlah nggak berdaya hari ini, nggak apa-apa, memang nggak berdaya. Faktanya walaupun banyak nggak berdaya, tapi tangan Allah. Ketika Allah sudah mengatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan rakyat, itu lain persoalannya. Lain persoalannya. Ya, batil pasti hancur. Baik dalam waktu singkat ataupun dalam waktu lama, tapi kebatilan itu pasti hancur. Makanya berjuang itu kudu sabar, isbiru wasobiru, meningkatkan kesabaran untuk menghadapi yang batil itu digunakan, diperlukan kesabaran yang teramat tinggi. Itu saudara. Ya, kesabaran yang teramat tinggi. Ya. Ya contoh Palestina itu kesabarannya itu sudah tanpa batas. Kesabarannya sudah luar biasa. Tidak ada tangan-tangan manusia lagi yang bisa menolong, maka Allah tolong langsung. Ya, begitupun kita hari ini. Seandai dan sekiranya tangan-tangan rakyat tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, maka Allah yang akan menyelesaikannya. Itu saja sebenarnya. Itu yang membuat hati kita tenang. Jadi biarkan saja. Ya. Karena memang mereka terstruktur, ya, sistematis dan masif. Emang nggak ada kejahatan yang paling jahat di muka bumi itu ya seperti itu. Garong, rampok, maling, mafia, itu dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh seorang penguasa yang TSM itu, ya itu nggak ada apa-apanya. Ya kejahatan itu adalah terjahat di muka bumi. Makanya Allah menyebutnya tokoh seperti itu, Allah sebutnya dengan Fir'aun. Allah sebutnya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Herodes. Itu semuanya adalah para penguasa. Ya, para penguasa. Yang mengambil posisi menandingi Allah. Nah iya kan, karena di atas dia itu kan dirinya saja. Sedangkan Allah itu memiliki yang harus dimiliki oleh manusia adalah etik, moral, adab, akhlak. Nah, penguasa yang tidak mau dengan etika, moral, adab, akhlak, berarti dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Maka Fir'aun itu kan mengaku dirinya ilah, mengaku dirinya Rabb. Jadi yang memposisikan dirinya sebagai penguasa, maka dia adalah mengaku memposisikan diri sebagai Rabb, sebagai ilah. Nah itu saudara. Jadi tokohnya ya siapa saja bisa terjadi, tapi nggak mungkin kalau rakyat itu memposisikan diri sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai apa namanya ya ma'bud. Tapi kalau orang yang mempunyai kuasa full, nah itu pasti bisa bertindak seperti itu. Makanya Allah murka. Itu namanya andadan. Dalam Quran disebut andadan.
Andadan itu apa? Pesaing. Mensejajarkan diri dengan Allah. Andadan namanya. Nah, nanti di bawah andadan itu adalah umat atau rakyat atau orang-orang yang mentaatinya. Maka pelaku yang mentaati andadan ini itu namanya musyrik. Nah, musyrik penyembah berhala. Berhalanya apa? Bukan patung, saudara. Patung mah simbol doang. Berhalanya ya tadi penguasa. Fir'aun itu berhala. Berhala itu punya telinga, tidak mendengar, punya mata, tidak melihat, punya hati, beku. Itu kan terbukti. Ya, lu teriak-teriak sampai nangis darah, minta perlindungan, minta pertolongan, minta kebijakan, nggak bakal didengar. Kalau berhala dilarikan kepada benda-benda mati, ya otak saudara berpikirnya itu cepet. Kenapa Nabi Muhammad tidak menghancurkan berhala lebih dahulu? Ya karena berhalanya itu Abu Jahalnya, Abu Lahabnya. Nah, Abu Jahal, Abu Lahabnya itu ditaklukkan, baru patung-patungnya dihancurkan. Begitu saudara. Jadi yang namanya berhala itu bukan orang yang menyembah batu, menyembah arca, menyembah pohon. Ya. Penyembah berhala itu yang mentaati kepala suku, yang nyuruh menyembah pohon. Yang suruh menyembah keris, yang nyuruhnya bukan kerisnya, saudara. Salah, keliru cara berpikir seperti itu, saudara. Ya, jadi berhala itu bukan benda mati, berhala itu benda hidup. Dalam hal ini adalah manusia yang berkedudukan menandingi Allah. Paham ini saudara? Jadi uraian seperti ini, coba dibuka otak dan pikiran Anda untuk memahami ya hal-hal seperti ini. Ya, menyembah kuburan, berhala, musyrik. Ya itu mah, kalaupun dikatakan musyrik juga kecil, nggak pengaruh apa-apa buat keadaan bangsa Indonesia. Tuh berhalanya tuh penguasa tuh berhala, saudara. Ya. Memahami Quran tuh harus seperti itu. Nah, jadi saudara pemirsa yang dirahmati Allah, semoga uraian ini, ya ulasan ini menjadi pengetahuan buat saudara. Ya, namun sekali lagi dengan kondisi seperti ini pun jangan berlebihan membuat narasi-narasi. Ya, ini saya mau koreksi nih untuk saudara ya nelayan, ya saudara nelayan itu yang namanya siapa? Pak Khalid, saya koreksi ya narasinya. Ya, jangan melawan negara. Negara itu terdiri dari kita, rakyat, pemerintah, dan undang-undang. Jadi negara itu isinya 3, rakyat, pemerintah, dan undang-undang. Itu negara namanya. Kurang 1 bukan negara namanya. Nggak ada hukumnya bukan negara, nggak ada rakyatnya bukan negara, nggak ada pemerintahnya bukan negara. Jadi negara isinya 3, ya. Termasuk Pak Khalid sendiri adalah bagian dari negara. Ya jangan dilawan negara itu. Lawanlah penguasa yang mengoptasi negara untuk kepentingan diri, golongan, dan kepentingan pengusaha. Perbaiki narasinya. Perbaiki kata-katanya, kalimatnya. Ya, saya paham kemarahan yang memuncak mengakibatkan memberikan narasi seperti itu. Ya, saya wajar, tapi saya salut keberanian Anda sebagai nelayan yang tidak dipandang sebelah mata. Hari ini Anda viral. Ya, tapi jaga narasinya, gunakan diksi yang tepat. Karena negara bukan musuh rakyat. Justru negara adalah milik rakyat. Bukan milik penguasa. Nah, jadi gunakan narasinya penguasa. Presiden pun baik kalau melaksanakan politiknya dengan baik. Pemerintah pun baik kalau melaksanakan politiknya dengan baik. Ya, mau di yudikatif, mau di eksekutif, mau di legislatif, itu kan diarahkan untuk berpolitik dengan baik, yaitu secara hak.
ya, secara hak. Ya, jadi rakyat bukan melawan negara, salah. Rakyat melawan penguasa yang zolim. Nah, itu narasinya mesti begitu. Ya, perbaiki. Ya, yang dengar video ini, ya coba disebarkan juga untuk menetralisir keadaan supaya jangan lebih buruk lagi. Karena kita marah rakyat, karena kita kesal kepada penguasa yang zolim, lantas kita memberikan atau mengucapkan narasi-narasi yang tidak tepat, ya, yang tidak tepat. Karena apa? Karena marah, gitu kan. Tetap kemarahan itu berada dalam kontrol. Itulah namanya kita beretika. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.